Shalom anak-anak ibu. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Oke, kita biasanya sebelum kita belajar ngapain? Kita mau berdoa terlebih dahulu. Ayo anak-anak ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Saat ini kami akan belajar agama Kristen kelas 4. Berkati siswa-siswa kami ya Tuhan, berkati juga ibu guru yang berikan hikmat marifat kepadanya, agar dia dapat menjelaskan dengan baik dan berikan Bapak hati dan pikiran anak-anak murid ini Yesus, mengerti apa yang akan kami pelajari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Oke, kita akan pelajaran kita ya. Nanti kita akan lihat buku paket kita ini. Dia itu judulnya Yesus Sanggup Menyembuhkan. Ayo, siapa yang pernah sakit? Ya, siapa yang pernah sakit dan siapa yang pernah disembuhkan? Oke, ya kita semua pernah sakit, ibu juga pernah sakit. Tetapi kita akan cerita tentang satu tokoh di Alkitab, yaitu terdapat dalam kitab Markus 10 ayat 46 sampai 52. Judulnya adalah tentang Bartimeus. Oke, siapa yang pernah melihat orang buta? Ya, siapa? Oke. Orang buta itu artinya apa, Nak? Tidak bisa melihat. Iya, walaupun matanya seperti terbuka tapi dia nampaknya semua gelap, dia tidak bisa melihat. Jadi Bartimeus ini kampungnya atau rumahnya itu, nama tempatnya itu Yeriko, dan orang tuanya namanya Timeus. Jadi karena dia buta itu, Nak, dia buta, dia tidak bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa bekerja, tapi dia bisa mendengar, dia juga bisa merasa. Jadi karena dia nggak bisa bekerja, jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain, jadi dia mengemis. Jadi dia mengemis itu di pinggir jalan. Mengemis tahu artinya meminta-minta, ya kan? Dan minta-minta, mengemis di pinggir jalan. Tiba-tiba ada rombongan Yesus beserta murid-muridnya datang dari Yerusalem. Jadi rombongan ini kan datang. Jadi walaupun si Bartimeus ini buta, dia tahu kisah tentang Yesus yang sudah bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, yang segala penyakit pernah disembuhkan dengan Yesus. Jadi dia ketika mendengar Yesus datang sama murid-muridnya, jadi dia dalam buta itu dia bilang gini, dia berteriak, dia bisa ngomong, Nak, walaupun dia buta ya, dia tidak bisu, dia bisa ngomong, dia bilang gini, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Katanya sekali kan, kan namanya di jalan, Nak, rame. Jadi Yesus mikir, mesti ada yang manggil tapi nggak tahu ya kan. Tiba-tiba sekali lagi dia bilang, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, katanya kan. Terus Yesus melihat, jadi dibilang Yesus sama orang di situ, panggil dia, katanya kan. Jadi karena apa, Nak? Karena orang buta kan dia jalan nggak tentu kan. Jadi dipanggil, datanglah si Bartimeus ini sama temannya di depan Tuhan Yesus. Jadi dibilang Yesus sama Bartimeus, apa yang bisa kulakukan untukmu, katanya. Bartimeus menjawab, Tuhan Yesus, aku bisa melihat. Dia seperti itu, dia yakin, dia percaya Yesus sanggup menyembuhkan. Kemudian Yesus tumpang tangan kepada dia. Jadi dibilang imanmu, ya, iman dia percaya dia sembuh. Jadi Yesus menyembuhkannya, dan seketika itu Bartimeus itu sembuh. Dia bisa melihat daun, dia bisa melihat orang yang ramai, dia bisa melihat Yesus. Jadi dia bersuka cita, dia bersyukur, dia berterima kasih kepada Tuhan karena dia telah bisa melihat, ya. Jadi dari pelajaran ini anak-anak ibu kita belajar tentang Yesus itu sebagai penyembuh. Jadi anak-anak ibu pernah sakit tidak? Pernah ya, ibu juga pernah sakit. Ya, sakit, kita sakit, siapa yang menyembuhkan? Kalau ada yang berpikir gini, dokter Bu, iya benar dokter. Tetapi anak-anak ibu pernah nggak kalian ketika sakit pergi ke dokter dan dokter itu memberikan obat, pernah nggak didoain? Iya pasti pernah ya. Kita makan dulu, makan nasi, kemudian kita minum obat itu, kita berdoa. Kita berdoa supaya obat itu bisa digunakan dan bisa masuk ke tubuh kita menjadi obat yang bisa menyembuhkan. Kita berdoa dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Ya, memang kita saat ini tidak bisa bertemu Yesus langsung seperti Bartimeus, tetapi kita bisa bertemu dengan Yesus melalui
doa. Jadi kita percaya bahwa itu Yesus itu yang menyembuhkan. Atau ada anak-anak ibu di sini, dia sakit tapi tidak pergi ke dokter, dia berdoa saja sembuh. Ada enggak? Kalau ada, itu mujizat yang luar biasa. Berarti iman kalian itu teguh, kalian percaya Yesus bisa menyembuhkan. Jadi kita belajar tentang apa di sini? Tentang si Bartimeus. Ayo, siapa yang tahu dia berasal dari mana? Dari kota Yeriko. Siapa nama bapaknya? Namanya siapa? Iya, Timeus. Iya, mirip kan namanya? Iya. Ya, namanya Timeus. Jadi dari sini kita belajar, kita mau bersyukur ya. Jadi anak-anak ibu kalau sakit, kalau minum obat itu harus berdoa biar Tuhan turut campur. Dokter sama obat itu Tuhan jadikan itu alat doa untuk lebih menyembuhkannya lagi. Jadi obatnya itu diberkati Tuhan. Oke. Udah mengerti anak-anak ibu tentang pelajaran kita tentang Yesus yang menyembuhkan. Ada buku paket itu di halaman 53, ada tugas nomor 1 sampai 4. Anak-anak ibu kerjakan ya. Nanti setelah dikerjakan tugasnya, nanti diantar ke sekolah supaya nanti ibu bisa nilai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum itu kita tutup dulu pelajaran kita dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami sudah belajar tentang Yesus yang menyembuhkan, tentang kisah Bartimeus. Bapak yang baik, ajari kami Tuhan ketika kami dalam sakit penyakit, apapun yang akan kami minum dan apapun obat dan dimanapun kami berobat ikut ke dokter manapun Tuhan, ajari kami untuk selalu berdoa sehingga dokter dan obat-obat yang akan kami pakai Engkau memberkati sehingga kami dapat memperoleh kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak murid kami sekalian ya Tuhan, agar mereka juga ya Bapak tetap percaya bahwa Yesus itu sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.